Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Diva Destian Sida Putra dengan NIM 23510037111067 dari kelas N. Di sini saya akan menjelaskan komoditas agroindustri di wilayah saya, yaitu Kabupaten Ponorogo. Sebelum saya menjelaskan pengembangan agroindustri di wilayah saya akan menjelaskan apa itu agroindustri. Agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan, baik itu produk antara maupun produk akhir. Termasuk di dalam agroindustri adalah penanganan pasca panen, industri pengolahan makanan dan minuman, industri biofarma, industri bioenergi, industri pengolahan hasil ikutan, serta industri agrowisata. Dengan demikian, agroindustri merupakan suatu sistem terintegrasi yang melibatkan sumber daya hasil pertanian, manusia, ilmu dan teknologi, uang, dan informasi. Produk agroindustri dapat berupa produk akhir dan siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Selain itu, sektor agroindustri dan pertanian bisa dilihat sebagai suatu sistem industri yang memiliki ciri khas yang dinamis, sehingga dapat menimbulkan beberapa keuntungan dan juga permasalahan suatu kebijakan industri tersebut. Baik, dari dahulu saya akan menjelaskan Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu wilayah yang terletak di bagian barat Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal dengan julukan Kota Riok atau Bumi Riok karena daerah ini merupakan daerah asal dari kesenian reok yang sudah terkenal hingga mancanegara. Selain itu, terkenal dengan kesenian Ponorogo juga memiliki potensi yang tinggi pada sektor pertanian dan perkebunan. Dari 21 jumlah kecamatan yang ada di Ponorogo, 15 diantaranya memiliki sektor unggulan pada sektor pertanian. Yang diantaranya sektor ini cocok untuk dikembangkan dan ditingkatkan produktivitasnya, sehingga nantinya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ponorogo di tahun-tahun berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan industri di wilayah saya, yaitu jenang mirah. Selain reok, ada banyak kuliner legendaris di Ponorogo yang banyak dijadikan oleh-oleh. Salah satunya adalah jenang mirah yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Teksturnya yang empuk dan tidak lengket sehingga menjadikan dodol khas Ponorogo ini berbeda dengan lainnya. Cita rasa dari jenang mirah ini begitu khas, perpaduan antara manis dan gurih yang enak. Sangat terkenal seperti sekarang ini, ternyata jenang mirah sudah ada sejak tahun 1945. Buat jenang mirah sendiri adalah seorang perempuan yang berusia 75 tahun yang bernama Mbah Mirah, yang fotonya selalu terpampang di bagian kemasan. Semua pecinta jenang mirah pasti langsung tahu meski baru melihat kemasannya. Sekarang usaha dari Mbah Mirah ini sudah diturunkan kepada anak dan cucunya. Meskipun sudah diturunkan, resep masih terjaga dan baik. Bahkan cara pengolahannya masih sangat tradisional dengan memanfaatkan tengku dan juga kayu bakar. Bahan-bahan untuk membuat jenang mirah ialah seperti beras ketan, gula Jawa, dan juga santan yang terbuat dari bahan-bahan agroindustri. Tepung beras ketan dicampur dengan santan dan gula Jawa, kemudian diolah di atas tengku sampai warnanya kecoklatan dan menjadi jenang. Tapi prosesnya cukup lama loh, bisa memakan waktu berjam-jam untuk bisa mematang sepenuhnya. Nah, setelah matang kemudian didinginkan sebentar dan dikemas. Untuk pengemasnya sendiri ada beberapa ukuran, ada yang kecil, sedang, sampai besar. Tinggal pilih yang mana untuk kalian yang inginkan. Cita rasa jenang sendiri sangat khas, membuat namanya begitu populer, bahkan sampai ke pasar luar negeri. Hal ini juga tidak terlepas dari kerja keras dari para pegawai dan juga para pembawa jenang mirah. Oleh-oleh khas ini ternyata juga dibawa sebagai buah tangan para santri dan pondok modern Gontor dan pondok pesantren Ngabar yang kebanyakan berasal dari luar negeri. Salah satu keunggulan dari jenang mirah ialah tidak menggunakan bahan pengawet di dalamnya. Meskipun begitu, bisa awet sampai berminggu-minggu dan juga berbulan-bulan. Nah, karena itu kita harus mengembangkan agroindustri di Indonesia. Salah satunya dengan cara kita tetap membawa
cara pengolahan yang tradisional, akan tetapi untuk pemasaran mungkin kita bisa dengan cara yang modern. Jadi kita juga harus menjaga dan mengembangkan produk-produk agroindustri yang ada di Indonesia ini. Sekian, terima kasih.